Kepala Desa Sungai Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, Haji Abdul Wahab Nasution, pimpin rapat dalam rangka untuk perbaikan jembatan di Sungai Barumun, Desa Sungai Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Acara diselenggarakan pada tanggal 24 April 2026, bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Sungai Rakyat. Turut hadir di antara 6 manajer perusahaan perkebunan, di antaranya Perusahaan Perkebunan PT Panai Jaya maupun yang mewakili, Manajer Perkebunan PT HPP dan Manajer PKS, Manajer Perkebunan PT CSM maupun yang mewakili, Manajer Perkebunan PT AL juga yang mewakili, Manajer Perkebunan PT LTS yang mewakili, Manajer Perkebunan PT Jong yang mewakili, Manajer Perkebunan PT Milano juga yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Panitia pemerhati jembatan Seiberumun Desa Sungai Rakyat, yang kami hormati tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada di seputaran Desa Sungai Rakyat, yang kami hormati bapak-bapak atau rekan dari perwakilan perusahaan yang ada di Kecamatan Panai Tengah. Dalam arahannya, Ketua Panitia mengajak kerjasama untuk perbaikan jembatan, yakni Ketua BPD Desa Sungai Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Erlin Harahap, yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan perbaikan jembatan di Sungai Barumun, di mana atas kerjasamanya dengan pihak masyarakat sekitar. Sepertinya Pak Mahyar beserta masyarakat yang lainnya. Tujuannya agar warga yang lalu lalang agar tidak terganggu dalam melaksanakan aktivitas di setiap harinya. Dalam hasil musyawarah ini, semoga jembatan di Sungai Barumun direnovasi dengan bekerja sama di antara manajer perusahaan PT Perkebunan yang ada di wilayah Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Reporter Palapa TV, Bakti Raja Harahap, mengabarkan. Kekurangan dari iuran, yang mana iuran kita memang tidak sesuai lagi pada zaman ditetapkan, pada tahun yang ditetapkan dengan tahun ini, seperti itu. Nah, apa kaitannya? Saya berpendapat bahwasanya untuk kekurangan ini tetap kita samakan dengan iuran, gitu loh. Karena memang seharusnya ini masuk dalam iuran kekurangan ini, gitu. Jadi kita kaji lagi penambahan sebesar berapa supaya bisa mengakomodir tiap bulannya. Mudah-mudahan bisa dapat dana itu cukup untuk tiap bulan perawatan dan sesuai dengan keuangan perusahaan, seperti itu. Mungkin itu aja yang sementara bisa saya sampaikan. Mungkin di diskusi selanjutnya nanti kami tetap berikan pendapat dan mudah-mudahan kita bisa sepakat untuk mencapai perbaikan jembatan ini supaya kita bisa lancar semuanya. Mungkin itu saja disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sungai Rakyat dan Bapak Panitia IPD Sungai Rakyat. Kami dari PTS, kami mendukung kalau memang terutama dibagi luasnya dan itu hanya biasa. Kami dari PTS tetap mendukung mengikuti dan selamat PT Development. Dan saya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi jembatan ya sesuai dengan kondisi keuangan saat ini. Dan dari waktu sampai yang kita vaksinasi acara ini khususnya perusahaan PT CSM, PT PAL, kemudian LTS, CLB, juga apa bersama masyarakat menyambut selalu dengan semua. Ya Bapak kemarin di tahap masyarakat ya perusahaan disampaikan ada yang penting supaya kepada pimpinan. Ya, jadi semalam sebenarnya mereka mau lanjut penahanan terhadap PT PAL, tapi karena PT CSM soal masyarakat
rekaman disuruh maksimal ya, tapi kemauan dari bersama-sama ada action dari perusahaan belum itu action. Jadi nanti kita melakukan ya. Nah, putusan ini kita bahas dulu bersama Komisi Jembatan dan Komisi Keuangan dalam produksi. Nah, ini tadi Pak Dia sudah memaparkan bahwa sampai dengan Januari sampai April ini pendapatan kita iuran dari yang diterima oleh panitia sebesar 30 juta. Kemudian pembiayaan ini seluruhnya penelitian ada di sini Senen, kemudian juga ada Korea, jumlahnya jadi sekarang apa? Kita di 18 juta 2 sesuai ada di sini. Nah, ini belum berhitung hari ini. Nah, makanya bagaimana maksud itu persoalan ini menyikapi tentang buta yang selesai sebelumnya, kemudian buta hari ini, bahkan bagaimana ke depan. Kami persilakan kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Desa, Ketua Panitia dan Ketua Pembangunan pada hari ini. Seperti sudah kita bahas manfaat kalau untuk penambahan kita ini ada. Dan kalau hasil jumlah saat ini kami kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari masyarakat yang menyampaikan suara kita ini. Memang daripada penyelenggaraan usaha. Kalau dari minimnya dana yang sudah laksanakan, kalau itu dibagi sebagai biasanya, jadi bagaimana nanti untuk perbaikan ke depannya, kan gitu. Secara profesional kita bagi nanti istilahnya, kita bagi secara profesional. Jadi misalnya selama ini misalnya 200 kita jadikan 700. Jadi untuk perbaikan ke depan ini dengan angka yang kita bagikan itu apakah bisa untuk mengerjakan yang harus kita kerjakan ini? Kalau nanti ini ujung-ujungnya terungkap, jadi rapat kita ini kapan selesainya kan gitu? Akhirnya pendapat saya. Jadi kalau memang nanti tujuan saya bagaimana ini masalah operasi setelahnya beban yang berlebihan. Biar kita lihat dulu bagaimana hasil jembatan itu. Kita stop dulu 2 bulan. Kita lihat nanti perkembangannya apa sama perusahaan yang selama ini kita bebaskan sampai kita batasi. Kalau nanti sama juga, mungkin bolehlah. Tapi kalau tidak, bagaimana ini masalah yang melewati lebih dari donasi itu? Itu pendapat saya. Jadi tolonglah diperkenalkan masyarakat. Saya di sini mewakili dari masyarakat. Sekarang saya berkeluhan. Oke, semalam kita juga yang di lapangan sampai jam 3. Ya apa yang bisa kita dimana? Angin lah Pak, suami. Jadi dari usaha ini adalah perhatian sama kami ini, ya kan? Jangan masyarakat ini nanti keluhan aja sama kami. Sementara membahas secara pribadi ada sama kami. Jadi itu Pak ya dari kami. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.
Setelah mendengar dan menyimak penyampaian perwakilan dari masing-masing dari perusahaan yang terpapar dan terlibat di dalam surat kita, semuanya intinya saya dengarkan hanya menunggu keputusan dari hasil musyawarah. Kami setuju dengan hasil musyawarah. Nah, ini kembali saya bertanya, hasil musyawarah belum kita bacakan, hasil musyawarah belum kita ketahui apakah iya ataukah tidak, kita belum tahu. Kok berani mengatakan kami menurut dengan apa hasil musyawarah? Tidak begitu yang kami inginkan. Kalau memang kami menginginkan seperti itu, tidak akan kita undang Bapak orang kemarin itu sebagai perwakilan perusahaan. Jangan kami dianggap sebagai korban, hanya melihat mengkedipkan mata mobil dan alat bapak yang lewat di kampung kami yang menikmati alam, ditambah dengan tidak kooperatifnya dalam untuk memperhatikan jembatan kita. Kami sebagai masyarakat merasa kecewa, termasuk seperti dari malam. Satu pun dari perusahaan tidak ada untuk mendampingi, untuk berjalan, untuk menyaksikan jembatan kita yang rusak. Kami sebagai masyarakat yang antusias kita memberi tanda, memberi sejenis aba-aba supaya jangan dilintasi yang sudah lagi kalau dari sejarahnya. Ditambah lagi dengan uangnya biaya. Kembali kepada topik dan tema, kita kalkulasikan menurut dari angka yang sudah ditentukan dengan kenaikan 100 atau 50%. Yang kami maksud adalah, andai kata kita menaikkan angka yang 100% dari iuran masing-masing, apakah itu menjadi ketetapan untuk kedepannya? Apakah hanya sementara saat ini? Dan sebagai panitia untuk pengumpul dana jembatan, Pak Herlin, tolong paparkan secara jelas nanti untuk rincian pengeluaran, karena saya mendengar ada indikasi penyimpangan dana yang dilakukan. Ini kami sebagai korban, sebagai masyarakat, jembatan rusak, masyarakat yang ingin melintas tidak bisa. Kerusakan jembatan itu tidak berdasarkan dari kami semua masyarakat dan tidak berdasarkan dari perusahaan semua, jelas terang. Adanya dari masyarakat, adanya dari oknum-oknum yang lain. Atau ketua PPD atau Pak Kades untuk pelintasan jembatan yang melintasi jembatan Al-Berat kita sengaja, karena mereka melebihi muatan kapasitasnya. Itu satu. Andai kata kita tahan beberapa bulan dan kita saksikan secara bersama, terutama teruntuk untuk PMKS, pengangkutan CPO yang berskala besar, ya rutinitas frekuensi yang berulang kali, sedikit banyaknya akan mengakibatkan kerusakan, gesekan dan ayunan. Coba kita tahan dulu, kalau jangan dulu untuk mengirim CPO dulu untuk membuktikan pembicaraan musyawarah kita ini. Kalau memang betul jembatan itu rusak juga, berarti bukan berasal dari PMKS ataupun alat berat ataupun mobil yang melintasi jembatan seperti perusahaan-perusahaan. Kita akan mengkaji bagaimana caranya kemaslahatan jembatan supaya jangka panjang dan supaya dia awet. Bukan mengkaji berapa untung kawan, berapa keberhasilan kawan dari kegiatan tersebut. Memang kami perhatikan selama ini, bila mana ada perbaikan tetap PT HPP yang perbaiki. Kami ajukan jempol kepada PT HPP. Nah, akhirnya kami itu PT-PT yang lain menurut. Walaupun memang tidak langsung mendatangkan anggota untuk bekerja ke sana, Binoma mendukung, mensupport perbaikan tersebut dengan berbagai hal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipersiapkan PDKS membayar iuran mulai Januari sampai dengan April untuk tambahan mobil keuangan. Betul Pak, itu kan ya kita ini. Kemudian dari Milano, kami hanya menyerahkan hasil yang terbaik untuk permasalahan ini demi kebaikan bersama. Hasil keputusan rapat akan tetap kami laporkan dan koordinasikan kepada pimpinan. Ya Pak, seperti itu kita berbicara. Ya, kemudian dari belum biasa ini saya tanyakan kembali. Kemudian PT HPP selaras dengan PT PLN Departemen Jaya karena sampai saat ini kami masih menunggu hasil musyawarah. Kemudian dari TNKS kami satu ruangan dengan PT HPP tetap sama dengan porsi yang sudah ada. Kemudian dari PT BAL berkaitan dengan laporan penelitian kami percaya dan kita lihat dulu data ini didapat dari iuran yang ada dan akan kita sesuaikan. Untuk kekurangan ini harus diambil dari iuran yang ditambahkan sesuai dengan perusahaan masing-masing. Kemudian dari MTS mendukung usulan titipan. Jadi kalau pendapat saya begini, Kemudian dari DSN minus kita bagi secara proporsional, kalau bisa tidak ada kenaikan iuran. Kemudian dari masyarakat dari dana yang ada dibagi sesuai proporsional, apakah bisa menutupi kekurangan yang ada untuk kedepannya. Kemudian dari perwakilan tokoh pemuda Pak Mayap setelah membagi dan setelah melihat dan menerima dan kami menunggu hasil musyawarah. Jangan hanya melihat kami dengan sebelah mata. Untuk biaya kita kalkulasikan agar sesuai dan meminta kedua pihak untuk memaparkan anggaran secara rinci karena dikhawatirkan ada penyimpangan. Begitu mereka masuk, saya setiap perbaikan saya tetap hadir dan selalu meneliti. Jadi di 2024 ke 2025 kemarin kan ini kan hampir terungkap dia 14 juta juga, namun dibayarkan melalui bulan Januari Februari, maka waktu itu ada saldo 1.900.000 sekian karena tinggal banyak Pak berkas yang 2008. Jadi masuk di 2025 maka ini kan kembali ke kurangan biaya 14.241.000. Itu udah clear karena sudah tutup buku. Jadi sama HPP pun sudah selesaikan sudah semua malam itu Pak ya, sama ketua Amang kan selesaikan, saya bayar uang HPP, maka itu uang saya 14 juta sekian dan sampai hari ini kan belum selesai. Namun tadi sudah ada nampak di terangnya itu pembayarannya secara proporsi. Tinggal mungkin menunggu petunjuk dari Pak Kades tanggal berapa akan dilunasi.
Kenapa saya sangat ngotot-ngotot ini tentang uang ini? Karena ini uang bukan uang saya. Ada uang anak, ada uang keluarga, ada uang ipar. Jadi sebenarnya nasib saya ini yang buat seperti ini adalah Pak Susmono. Gara-gara berkawan. Kenapa begitu Pak? Dulu masa Pak Anas sama Pak Susmono itu tidak ada kami tanggung. Masa itu Pak Aris sebagai ketua panitianya hanya mengambilkan uang dan berhitung sama Pak Anas. Begitu Pak kan? Tidak ada kami tanggung makan beli kawan lah itu ini, tidak ada kami. Jadi Pak Susmono meminta tolong kepada saya, tolonglah ketua bisa utang sana utang sini. Kalau kami kan kalau begitu kerja mengambil uang dari APBD susah. Contohnya paling 1.200.000, 700.000 kan sekitar begitu Pak, susah. Jadi kata berkawan, apalagi abangnya Pak Sarkimin, kawan juga, ya saya bantu. Tapi dengan bantuan tersebut, sekarang ini saya yang terjepit. Sampai pada tanggal 17 yang lewat, tanggal 17 cuma yang lewat tidak ada keputusan. Jadi hari ini keputusannya dibayar melalui promosi. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Manajer dan pimpinan usaha yang hadir, dan saya pastikan kalau ini dilanjutkan tidak ada penambahan, saya pastikan ini akan terungkap. Kenapa begitu? Partai ini sudah nampak. Pak siapa namanya? Pak Sofi boleh tanya. Dia pun sering meneliti jabatan itu. Kalau di ujung sana nanti Pak putus, itu mestinya ada 6 UMP-nya sudah putus semuanya karena ditutupnya dari atas. Dan yang di tengah lagi satu lagi, jangankan mobil, orang aja gini-gini dia main. Nah seperti inilah. Sementara uang yang kita kelola satu bulan cuma 5 juta. Benar Pak kan? Jumlah seluruhnya satu bulan 7,5 juta. Cuma 5 juta Pak. Maka waktu kemarin itu Pak Teknik SMS saya belum mengira apa dari Februari. Sedangkan pembayaran di bulan Maret, April tanggal 10 baru bisa kita SMS perusahaan-perusahaan. Teknik nanti saya sebutkan dari tempat lain. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa hal seperti ini jangan boleh lagi Pak saya di sana. Pokoknya hasil kesepakatan kemarin perusahaan itu yang mengantarkan uang kepada kami. Dan 6 perusahaan ini semua yang bayar orang kita Pak, tempat saya. Jadi saya minta nanti APB pun seperti itu. Dan itu tugas APB, tugas saya nanti untuk bayar, saya nanti membayar ke sana. Nah, jadi Pak, ini tadi kan nampak kecil dia Pak. Jadi maaf Pak Manajer, supaya semua hitungannya lebih enak dan senang dicerna. Sebenarnya ini kalau kita hitung hari ini lebih 25 juta. Lebih 25 juta ini uang anggaran. Kenapa? PDAPT kan masih store 2 bulan. Dan PDBL kan masih dihitung bulan Maret. Tapi supaya nyaman, supaya enak hitungannya, dan ini kan pasti dibayar. Kalau pikiran saya seperti itu, maka tinggal 18 juta. Ketika ini tinggal 18 juta dan dipotongkan yang 5 juta 250.000 kepada APB, maka APB punya uang lagi 6 juta sama panitia. Berarti 18 dikurang 6, berarti uang itu tinggal 12 juta. Uang siapa sih? Uang Pak Johan pun ada, UNP yang perlu dibayar kemarin 2 Juli, baru kita bayar 2 juta. Ini nanti kita pakai lagi.
Kenapa saya semalam itu berharap ataupun solusi agar ada diadakan penambahan? Kenapa seperti itu, Pak? Karena menurut hitungan saya tahun yang lalu itu ada penambahan 6 batang WMP karena 2.600.000 mati sekitar 15 juta. Nah, jadi kalau tahun ini saya yakin 10 batang lebih penambahan WMP. Kenapa yang sudah masuk duluan ditambah tadi? Jadi dengan anggaran yang seperti itu juga, saya yakin kita mungkin setiap bulan ketemu seperti ini. Kenapa? Karena tak ada pembayaran, tapi kita kembali kita dipakai. Setiap tidak ada pembayaran, kita kumpul lagi untuk menghitungnya. Memang kalau enak juga, sering jumpa sama bapak-bapak pimpinan perusahaan, senang juga memang. Tapi nanti orang bawah jangan bisa hadir. Kalau setiap berjumpa sama saya, lama-lama nggak ketemu dengan saya. Jadi tolonglah tentang pembayaran itu, kalau bayar seperti ini juga, saya yakin 100% tidak akan mencukupi. Karena Bapak sendiri menilainya anggaran yang dikelola 5 juta. Masuk ke 2 batang sudah 5.300.000. Sudah berutang, makan, minum, BBM, sewa mesin, oksigen. Jadi tolonglah Bapak kembali memikirkan perusahaan ataupun pimpinan di atas orang Bapak menyetujuinya. Saya rasa itulah penyampaian dari Ketua Panitia. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.